Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rosnani SAN MSI dengan nomor unik pendidik dan tenaga pendidik NUPTK 0937763664231932, dosen program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sorong. Pada kesempatan ini, saya memaparkan terkait mata kuliah saya yang saya ampu, yaitu Administrasi Perencanaan Proyek. Merupakan mata kuliah umum pada prodi yang terdiri dari 3 SKS dan berada pada semester 5. Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa-mahasiswi mengenai praktek-praktek terbaik yang tepat untuk mencerminkan perkembangan dan penyelesaian masalah yang dihadapi dalam administrasi perencanaan proyek, khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan, tata persuratan antara pengguna jasa, penyedia jasa, dan kemajuan proyek itu sendiri. Proyek mencakup proses penagihan, pembayaran, dan perubahan pekerjaan, amandemen atau amandemen kontrak, pembuatan berita acara, sampai ke pengurusan masalah klaim karena proses administrasi berperan penting dalam salah satu kunci utama untuk kemajuan perusahaan. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi, salah satunya adalah bidang pengajaran, di mana pada bidang ini saya menerapkan sistem pembelajaran luring atau offline, di mana metode pembelajaran sesuai dengan RPS dan kurikulum OB. Mata kuliah interaksi dan diskusi dalam kelas, menurut saya metode ini sangat efektif dalam menyesuaikan budaya yang ada di Papua, mengingat mahasiswa kami yang datang jauh-jauh dari daerah di luar kota Sorong, Papua Barat Daya, untuk mampu bersaing di era digital dan melakukan pelayanan di masa yang akan datang. Materi yang saya sajikan mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan. Dari 4 CPL menurunkan 4 CPMK. Dari CPMK menurunkan 4 sub CPMK. Dari sub CPMK tersebut menjadi 16 bahan kajian, kemudian akan dibagi menjadi 16 kali pertemuan, yaitu tatap muka 14 kali, 2 kali pertemuan, yaitu 1 kali evaluasi tengah semester dan 1 kali evaluasi akhir semester. CPL pada mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek. 1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 2. Mampu mengorganisasi, merencanakan, menyusun anggaran, mengalokasi sumber daya, melaksanakan evaluasi kegiatan dalam rangka implementasi kebijakan publik, dan peningkatan kinerja pelayanan publik. Menguasai konsep teoritis administrasi negara atau publik, organisasi dan institusi birokrasi, kebijakan publik, manajemen pelayanan publik, perilaku organisasi, keuangan negara, reformasi administrasi dan tata kelola pemerintahan. 4. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematif, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian CPMK yaitu 1. Menguasai konsep teoritis administrasi negara atau publik, organisasi dan institusi birokrasi, kebijakan publik, manajemen pelayanan publik, perilaku organisasi, keuangan negara, reformasi administrasi dan tata kelola pemerintahan ada di CPL 1 di S2. 2. Mampu mengkaji implementasi pengembangan dan implementasi pengetahuan dan teknologi, memperhatikan dan menerapkan ilmu humaniora sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah tata cara etika ilmiah untuk menghasilkan gagasan dan solusi. Ada di CPL 2 di KK6. 3. Mampu mengorganisasi, merencanakan, menyusun anggaran, mengalokasikan sumber daya, melaksanakan evaluasi kegiatan dalam rangka implementasi kebijakan publik, dan meningkatkan kinerja pelayanan publik. Ada di CPL 3 di PP1. 4. Mampu mengusul ide atau gagasan reformasi kebijakan manajemen pelayanan publik ada di CPL 4 dan KU 1.
Untuk mendorong kegiatan proses pembelajaran dalam kelas, saya menggunakan metode berbagai literatur seperti yang dilampirkan pada RPS saya sebagai referensi pendukung seperti buku-buku, artikel, jurnal, makalah yang berhubungan atau yang terkait dengan mata kuliah yang saya ampuh administrasi perencanaan proyek. Metode yang saya gunakan di dalam kelas, ceramah, diskusi, kolaborasi dengan mahasiswa, melakukan pendekatan dan dalam pembelajaran supaya mahasiswa aktif dalam pembelajaran mengingat karakter dan budaya mahasiswa yang heterogen dan mayoritas asli Papua untuk mendorong mahasiswa mampu bersaing di era digital dan global sekarang ini. Bertujuan menjadikan mahasiswa belajar aktif, mandiri, dan inovatif sesuai dengan kemampuan masing-masing mahasiswa, sedangkan diskusi antara kelompok mahasiswa dan dosen untuk mengkaji topik-topik yang merupakan isu strategi dalam pelaksanaan administrasi perencanaan proyek yang baik untuk menunjukkan performa perusahaan kepada rekan bisnis atau pesaing bisnis dalam mencapai tujuan organisasi yang direncanakan sesuai dengan strategi dan visi misi organisasi tersebut. Baik, kita lanjutkan interaksi langsung di dalam kelas pada pertemuan yang ke-6. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memasuki mata kuliah pada hari ini, baik kita akan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan kali ini, di pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang analisis SWOT di administrasi perencanaan proyek. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang administrasi perencanaan proyek. Ada beberapa hal yang kita harus merencanakan dan menganalisiskan sebelum kita memasuki dalam pelaksanaan perencanaan proyeknya. Seperti yang kita pada pertemuan hari ini, kita yaitu tentang analisis SWOT. Kita tahu di dalam administrasi perencanaan proyek banyak hal yang kita harus dipikirkan dan secara matang sebelum kita melaksanakannya. Di dalam analisis SWOT itu artinya setiap organisasi mempunyai perencanaan sendiri-sendiri yang berbeda-beda satu sama yang lain. Bentuk organisasi yang sama, beberapa sebab antara lain. Pertama, perbedaan dalam bentuk organisasi dan misi yang akan dicapai dalam mewujudkan tujuan. Yang kedua, dalam organisasi yang sama perlu perencanaan yang berbeda-beda karena perbedaan waktu dan pelaksanaan. Yang ketiga, dalam organisasi yang sama diperlukan perencanaan yang berbeda karena perbedaan waktu, juga perbedaan setiap manajer dalam organisasi dengan rentang waktu yang berbeda dalam suatu rencana, sehingga menyebabkan
adanya perencanaan global, adanya strategi, adanya perencanaan operasional. Ada sedikit skema yang Ibu gambarkan di dalam kita kalau bicara administrasi perencanaan proyek itu secara analisis SWOT, yaitu satu, mengidentifikasi organisasi sekarang, tujuan dan strateginya. Kalau kita bicara mengidentifikasi dengan kalau kita bicara di analisis SWOT, yaitu sebelum melaksanakannya pasti ada yang kita ingin ketahui dulu. Karena di dalam perencanaan proyek sendiri itu perlu ada observasi, ada perencanaannya, ada banyak hal yang kita harus laksanakan secara administrasi sebelum kita melaksanakan di dalam pekerjaan proyeknya. Karena kita tahu, kita bicara proyek itu yaitu pekerjaan yang sementara, yaitu beberapa hari saja. Di dalam kontrak itu memang sudah diatur, memang sudah beberapa bulan saja. Ada sesuai dengan kontrak itu, misalnya ada mungkin 2 bulan, berapa puluh hari, atau 3 bulan, beberapa puluh hari, tidak selama-lamanya kayak mungkin di organisasi apapun itu. Kalau kita bicara proyek itu bicara pekerjaan yang sementara. Terus kita memasuki menganalisis lingkungan. Kalau kita bicara perencanaan proyek, perlu ada kita bicara lingkungan. Kalau kita secara ilmu sosial itu, lingkungan itu berkaitan dengan pembangunan. Terus pengen identifikasikan peluang dan ancaman. Misalnya kita bicara di Papua. Kalau kita bicara proyek, banyak sekali yang kita bicara peluang dan ancaman. Peluang yaitu kita mendapatkan proyek, kita misalnya mendapat keuntungan di dalam suatu organisasi kita. Tapi kalau kita bicara ancaman, nggak apa-apa kalau kita bicara proyek di dalam kota. Tapi kalau yang kayak di luar kota, mungkin seperti daerah-daerah konflik. Ancaman ini perlu kita perhitungkan sebelum kita ada pelaksanaan proyeknya. Banyak hal yang kita hitung-hitungkan sebelum kita pelaksanaan proyeknya. Misalnya, kita punya letak geografis yang susah dicapai, ataupun kita punya cuaca yang tidak menentu di dalam Papua. Di dalam perencanaan proyek itu semua kita harus semua secara matang. Terus dibilang analisis sumber daya organisasi. Di dalam suatu organisasi itu Ibu sering katakan, di dalam struktur organisasi itu sumber daya ini perlu. Supaya di dalam suatu organisasi itu, karena tadi kita sudah bilang, proyek itu pekerjaan sementara. Sumber daya ini betul-betul, entahkah sumber daya, terutama sekali sumber daya manusia. Secara administrasi, itu perlu sekali di dalam sumber daya ini. Supaya tidak ada biar satupun itu yang lewat di dalam perencanaannya, secara administrasi. Terus, kita bicara identifikasi kekuatan dan kelemahannya. Itu ada banyak sekali yang kita perlukan di dalam perencanaannya sebelum kita pelaksanaan kekuatan dan kelemahan di dalam proyek itu sendiri. Terus ada merumuskan strategi. Di dalam satu organisasi kita butuh strategi. Tidak ada setiap organisasi itu tidak membutuhkan strategi. Karena di dalam suatu pekerjaan itu kalau tidak ada strategi ini susah untuk meningkatkan suatu organisasi atau melaksanakan dan semua apa yang seperti yang direncanakan atau seperti yang dibilang visi misi organisasi itu tetap dicapai. Itu butuh strategi. Terus pelaksanaan strategi kita sudah merencanakan semuanya, tapi kita pelaksanaannya seperti apa? Jangan sampai ada yang salah, karena kita balik lagi bicara proyek berarti pekerjaan sementara, tidak boleh ada yang salah. Semuanya harus ada strateginya. Terus ada mengevaluasi hasil. Kalau kita bicara proyek, kenapa sih ada bilang ada evaluasi hasil? Di dalam proyek itu ada, bisa dibilang seperti yang lalu belajar berarti hasil itu di proyek itu ada perkembangannya. Ada laporannya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Di dalam ada beberapa bulan saja yang dikerjakan. Karena kalau kita proyek itu bisa dibilang perkembangannya setiap hari. Secara administrasi itu harus real. Karena apa yang dibutuhkan hari ini, apa yang masih kurang hari ini, apakah yang harus dikerjakan hari ini. Karena itu proyek itu tuh harus ada, sudah sesuai dengan kontraknya itu beberapa hari saja. 2 bulan kah, atau 3 bulan kah, atau 3 bulan berapa hari, itu semua ada. Kembali lagi,
strateginya, merumuskan strategi, melaksanakan strategi, ataupun mengevaluasi hasil. Jadi itu semua harus real. Itu perlunya ada analisis sebelum ada pelaksanaannya. Seperti yang kita pelajari yang lalu-lalu. Baik, itulah penjelasan yang Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya terkait materi kita hari ini? Ibu, saya ingin bertanya. Ibu, saya ingin bertanya. Di dalam administrasi perencanaan proyek, kenapa perlu ada analisis SWOT tentang rencana global, rencana strategis, dan rencana operasional? Baik, pertanyaan yang hebat sekali. Ada yang ingin menanggapi pertanyaan Saudara Ros? Saya, Bu. Baik, persilakan. Perkenalkan, nama saya Salwa dan saya akan menjawab pertanyaan dari Karos mengenai mengapa perlunya adanya rencana global dan rencana strategis dan juga rencana operasional. Rencana global diperlukan untuk menyangkut berbagai aspek dalam proyek tersebut dan juga untuk mempertimbangkan permasalahan yang mungkin akan timbul. Sedangkan untuk rencana strategis diperlukan untuk memastikan bahwa proyek itu selaras dengan tujuan dan memberikan gambaran untuk dari berbagai rintangan yang akan timbul. Maksudnya dia misalnya ada masalah itu dan berikan gambaran untuk memastikan apa langkah yang tepat untuk dilakukan. Kemudian proyek operasional dilakukan untuk penyusunan langkah-langkah dan tujuan yang untuk dilakukan dalam proyek itu untuk mencapai tujuan tersebut. Sekian dari jawaban saya. Baik, terima kasih atas jawaban dan tanggapinya. Kita tahu di dalam suatu proyek, kalau tidak sesuai dengan waktunya, artinya anggaran itu kita kasih kembalikan kepada pemerintah. Kalau memang tidak sesuai pelaksanaannya dengan kontraknya, kita tahu itu semua sudah diatur di dalam undang-undangnya. Bicara mengidentifikasi itu perlu. Terus secara sumber daya diperlukan seperti tenaga kerja, anggaran, peralatan, dan teknologi. Berarti sumber daya ini dipakai seperti tenaga kerja, orang yang bekerja. Siapa yang menerima jasa dan siapa yang menerimanya dan siapa yang pelaksananya dan penerimanya. Terus kita bilang anggaran. Tentu anggarannya itu harus sesuai dengan pekerjaannya. Kalau kita itu sudah perlunya kita bicara administrasi perencanaan proyek. Anggaran itu tidak boleh jangan sampai kita pelaksanaan proyeknya tidak sesuai anggarannya. Kita putus strategi dengan anggarannya. Terus peralatan dan teknologi. Kita bicara sekarang zaman teknologi semua ini maupun dari pertamanya segala-galanya itu pakai harus semua pakai teknologi supaya tepat pada waktunya kayak di atas. Jadwal pendapatan jadwal proyek ini termasuk tanggal waktu setiap tugas dan tingkat percayanya anggaran. Berarti di dalam satu proyek itu harus ada jadwalnya. Di dalam perencanaannya itu perlu ada jadwalnya karena tadi estimasinya itu tidak boleh kita lewat. Itu pekerjaannya administrasi. Kita bicara anggaran itu muncul perkirakan biaya proyek termasuk biaya langsung dan tidak langsung. Berarti kalau kita bicara anggaran itu harus sesuai semua. Jangan kalau ada yang terlewatkan. Itu tadi perlu ada strateginya di dalam perencanaannya. Terus kita bilang resiko, mengidentifikasi resiko, mengembangkan rencana mitigasi untuk mengurangi dampak negatif. Berarti resiko apa yang kita harus perlukan resiko apa yang kita harus hadapi. Misalnya, kalau kita bicara proyek di dalam kota, menurut saya itu sedikit aja resikonya. Kalau kita bicara yang di luar kota, resikonya banyak. Entah dari tangannya kah, entah dari pembangunannya kah, entah dari apanya kah, entah dari cuacanya kah. Apalagi kita bicara di Papua, sedikit hujan, sedikit banjir, sedikit apa, itu semua direncanakan. Karena biaya ini semua akan mengurangi.
Takutnya kita tidak sesuai dengan apa yang direncanakan di dalam pelaksanaan proyeknya. Kita bicara manajemen komunikasi. Kita kalau balik di organisasi, komunikasi ini perlu. Dengan siapa ini? Proyeknya datang dari mana? Seorang administrasi harus tahu. Saya harus komunikasi dengan siapa? Entah dari pemerintah kah, dengan pengusaha itu sendiri kah, dari masyarakat kah, dari semua kalangannya itu. Kalau kita bicara pembangunan, larinya ke proyek, pasti semua itu harus ada komunikasinya. Tanpa komunikasi yang baik itu tidak akan lancar di dalam suatu perencanaan proyeknya. Perlu ada komunikasi dengan stakeholder, karena di dalam suatu pelaksanaan itu pasti ada banyak hambatannya. Terus ada manajemen perubahan, penyediaan produk untuk mengelola perubahan yang mungkin terjadi selama proyek berlangsung. Berarti di dalam suatu proyek itu kadang-kadang ada perubahannya, perubahan anggarannya atau perubahan dulu dikasihnya sepatutnya lokasinya di sini, ternyata tidak jadi, nanti lokasinya yang lain. Itu hati-hati seorang administrasi. Ada perubahan-perubahan, ataupun misalnya di dalam anggaran sudah sekian, waktu kita di dalam waktu kita dilelang semua itu proyek-proyek itu CV-CV yang datang di pelelangannya, ada perubahan manajemen sih, entah dari harga barangnya atau apanya, mungkin dari cuacanya, dari anggaran peralatannya. Kadang-kadang itu ada perubahan biaya di situ. Kita semua misalnya kita beli di Jawa, berapa sih anggaran ke sini? Dulu kita bertanya 1 bulan yang lalu harganya segini, jangan sampai bulan ini beda harganya. Bagus kalau turun, tapi kalau dia naik, itu resikonya kita. Itu contoh-contoh itu saja. Masih banyak hal yang besar di dalam suatu administrasi perencanaan proyek. Terus ada manajemen kualitas, menentukan standar kualitas, memenuhi dan cara memantau pengendalian. Berarti manajemen kualitas itu perlu, karena ada dipenuhi, memantau, mengendalikannya. Contohnya banyak hal sekali kalau kita bicara Pokok Barat Daya ini lagi mereka, dan kita lihat pembangunannya ada di mana-mana misalnya. Ini harus perlu ada manajemen yang bagus. Tidak boleh tidak, karena kalau tidak dimanage dengan bagus, waktu, anggaran, jadwal apa sekali, jangan sampai dia salah, akan menimbulkan kerugian yang besar. Kalau kita bicara lagi, kalau kita balik ke sosial dan publik, bicara untuk siapa ini? Untuk masyarakat. Ingat, siapa yang bekerja dalam suatu proyek nanti, itu tuh anggaran itu bukan untuk kalian, untuk masyarakat. Tentu itu hak-haknya masyarakat di dalamnya. Kenapa harus perlu ada semua sedetail ini? Karena tidak boleh ada yang keluar sesuai dengan perencanaannya. Walaupun ada yang dipikirkan memang sebelum pelaksanaannya. Ada dibilangnya ada pentingnya perencanaan global, mengurangi resiko. Perencanaan global membantu mengidentifikasi dan mengurangi potensi resiko proyek sehingga meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Ada peningkatan efisiensi, ada penjelasan tujuan, ada memfasilitasi koordinasi, mendukung pengambilan keputusan. Ada 1, 2, 3, 4. Secara global itu membantu mengidentifikasi, mengurangi potensi risiko proyek sehingga peningkatan kemungkinan keberhasilan. Berarti tidak memikirkan misalnya di daerah ini kita memikirkan secara global potensi risiko proyek. Misalnya ini contoh saja. Di era digital sekarang ini, tadi kita bicara teknologi secara global. Ini risiko proyek ini sehingga meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Sekarang itu kamu punya CV di Papua, bisa kok kerja di luar Papua, entah di Jakarta, ke Manado, ke Ambon, ke Ternate, ke apakah kamu bisa secara global. Tapi tadi itu kita harus lihat dulu, ada dia resiko, jadwal apa segala itu, kita estimasinya itu harus semua dipikirkan di dalam perencanaan, karena ini ada globalnya. Terus meningkatkan efisiensi dengan perencanaan yang matang, sumber daya yang dapat dilakukan secara optimal dan proyek dapat diselesaikan
tepat waktu sesuai dengan anggaran. Artinya berarti tidak boleh tidak. Harus tepat waktu yang sesuai dengan apa yang diestimasikan sama pemerintah tadi. Tentu baliknya itu proyek dari pemerintah untuk masyarakat, tapi dia melalui apa? Melalui pengusaha-pengusaha, PCV apa segala. Sekarang itu tidak ada lagi orang per orang yang melaksanakan proyeknya. Pasti dengan melalui PT dengan CV-CV. Harus sesuai dengan anggarannya, harus sesuai tujuannya. Makanya itu di analisis SWOT itu perlu ada sedetail mungkin untuk pelaksanaannya. Terus ada memfasilitasi koordinasi, yaitu rencana terstruktur, membantu dan mengkoordinasikan berbagai aktivitas tim proyek yang mungkin tersebar secara geografis. Berarti perlu ada koordinasinya. Tidak mungkin aktivitas itu berlancar dengan bagus, dengan apa yang sesuai dengan perencanaan tanpa ada koordinasi. Kalau kita bicara proyek, ada yang perusahaan yang melaksanakannya, ada karyawannya. Jadi semua harus ada koordinasinya supaya lancar. Terus ada pendukung pengambil keputusan. Siapa yang mengambil keputusan? Itu yang punya organisasi. Yang pengambilan keputusan itu yang punya perusahaan. Antaranya mungkin manajer, direktur, apa segala itu, dia yang mengambil keputusan apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dibilangnya di sini, konstruksi berskala besar, rencana global mencakup perincian tentang desain bangunan, jadwal konstruksi, anggaran, sumber daya manusia, rencana keselamatan. Sementara itu proyek perangkat lunak, rencana global akan mencakup analisis kebutuhan, desain sistem pembangunan, pengujian dan peluncuran produk. Artinya secara global ini kita sekarang itu tidak duduk diam di Kota Sorong sini saja. Bisa secara teknologi itu manusia yang melaksanakannya itu proyek perangkat lunak, berarti kita melalui semua komputer atau HP saja bisa, atau secara global menganalisis kebutuhan, desain, sistem, pengembangan, pengujian, peluncuran produk. Kita sekarang itu semua harus pakai teknologi supaya kita tahu secara global itu seperti apa yang sih yang diinginkan oleh masyarakat, apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat di saat ini. Jadi kita duduk di Kota Sorong saja, secara global kita terserah. Silakan punya desain, kamu punya perusahaan di sini, ambil karyawan di Jakarta sana yang lebih pintar bisa. Kamu punya perusahaan di sini, kamu punya karyawan di kota manapun, semuanya bisa. Supaya secara global, apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat, apapun secara teknologi sekarang itu, silakan. Kamu harus mampu bersaing. Baik, kalau kita bicara secara rencana, secara operasional dalam analisis SWOT. Perencanaan proyek adalah dokumen rinci yang mengurangi langkah-langkah konkret dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek. Rencana ini menyabarkan siapa yang bertanggung jawab, apa yang harus dilakukan, apa yang harus diselesaikan, dan bagaimana cara pencapaian, serta sumber daya apa yang dibutuhkan. Berarti kalau kita bicara ini, siapa yang menjabarkan? Tentunya sumber daya tadi, orang-orang yang punya organisasi tadi. Terus siapa yang bertanggung jawab? Ya, orang yang memakai anggarannya, yang punya perusahaan juga. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus diselesaikan, itu semua ada di administrasi perencanaan proyek di dalam analisis SWOT-nya. Serta sumber daya yang dibutuhkan. Berarti dibutuhkan orang-orang profesional di sini. Seorang administrasi perlu dia profesional. Kalau kita kaitkan anggaran apa segala kebutuhan masyarakat, sumber dayanya yaitu kalian. Kalian yang melaksanakan, kalian yang bekerja, kalian yang ada di organisasi. Jangan bilang ibu, selalu dibilang ibu. Organisasi swasta itu butuh ekstrim sedikit untuk menyesuaikan, karena kita bicara global, operasional, strategi apa segala itu
Kalian itu butuh orang yang berprofesional di dalamnya. Baik, lebih lanjut sedikit, ada tujuannya, ada ruang lingkupnya, ada rencana operasionalnya. Rencana operasional sebagai peta jalan yang melaksanakan rencana strategi proyek di ruang lingkupnya. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, rencana ini detail yang difokuskan pada tugas-tugas jangka pendek yang perlu untuk mencapai tujuan proyek. Isi perencanaan operasionalnya, tugas aktivitas, daftar lengkap, semua tugas dan kegiatan yang perlu dilakukan, pertanggungjawaban, penentuan individu dan tim yang bertanggung jawab atas setiap tugas. Berarti begini, harus tim yang solid. Di dalam pelaksanaan perencanaan administrasi proyek itu berarti harus ada tim yang solid. Karena ada ya pemburu, ada pekerjanya, ada pengawasnya, ada perusahaan yang kasih keluar uang. Semuanya itu harus solid. Kalau tidak, hati-hati. Jangan sampai lewat dari perencanaannya. Terus, meningkatkan efisiensi aktivitas pelaksanaannya. Perlu ada memastikan anggota tim memiliki pemahaman yang lebih tentang peran dan tanggung jawab mereka, membantu dan mengelola sumber daya yang lebih baik, mempermudah peluncuran kemajuan proyek dan mengidentifikasi masalah sejak dini, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara tim. Berarti di sini nih peran dan tanggung jawabnya itu bisa dibilang ya besar sekali, karena kita lagi-lagi itu bicara, kalau bicara proyek pasti bicara uang, bicara anggaran, siapa yang punya yaitu masyarakat. Hati-hati. Jadi kita apapun pekerjaannya, apapun nanti di dalam suatu pekerjaan, pasti kamu ada SOP dan anggarannya. Kalau kamu lari dari itu, lewat juga ini. Harus sesuai dengan aturan, dengan sistem, dengan SOP yang ada di dalam suatu pekerjaannya. Karena apapun pekerjaan secara administrasi, pasti ada SOP dengan apa? Harus ada SOP dengan undang-undangnya. Harus ada regulasi yang mengaturnya. Apapun pekerjaannya. Mungkin itulah yang Ibu tambahkan dari Saudara Salwa. Saya persilakan siapa yang ingin bertanya lagi. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Ya. Ibu, saya ingin bertanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Sudri. Saya ingin bertanya tentang apa yang Ibu telah sampaikan sebelumnya, bahwa setiap organisasi memiliki perencanaannya masing-masing antara satu dan yang lain. Nah, pertanyaan saya adalah, apa pengaruh dalam perencanaan proyek tersebut? Sekian. Baik. Pertanyaannya, pertemuan yang lalu-lalu kita berbicara kenapa harus ada berbeda-beda satu dengan yang lain. Karena kalau kita bicara organisasi swasta, tentu membutuhkan visi misi yang berbeda-beda, walaupun kita punya aturan yang sama di dalam suatu pemerintahan, tentu pasti. Karena begini, misalnya saya punya perusahaan, dia punya perusahaan, dia juga punya perusahaan. Kita mempunyai itu punya keinginan yang sama, yaitu kalau kita bicara perusahaan swasta, berarti kita ingin punya keuntungan sebanyak-banyaknya untuk menghidupi suatu organisasi kita. Kenapa perlu ada berbeda-beda antara satu dengan yang lain? Karena di dalamnya, kalau kita sama semuanya, bagaimana kita mendapatkannya? Karena kalau kita tadi kalau balik di strategi, itulah suatu strategi suatu organisasi swasta. Pasti ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Walaupun itu tujuannya semua sama untuk pelayanan publik. Tapi kalau kita balik itu, saya dengan kamu berbeda. Karena untuk bagaimana cara untuk menghadapi suatu global atau suatu situasi apapun itu, kita bisa menghadapinya. Karena itu kita punya berbeda. Itulah organisasi swasta, pasti punya visi misi, tujuan yang berbeda, walaupun sama nanti endingnya untuk pelayanan publik. Oke? Baik, itulah pertemuan kita pada hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi.